Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tafa Fadil Ramdhani dengan NIM 23 15 24 027 dari kelas 2A D4 Teknik Informatika. Tujuan saya di sini adalah untuk mempresentasikan tugas UTS komputer grafik yang diampu oleh Pak Trisna dan Pak Rizky. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa tema yang saya angkat pada tugas kali ini. Nah, tema yang saya angkat pada tugas ini adalah suku Sumatera Selatan, di mana lebih spesifik mempresentasikan mengenai rumah limas dan perahu ketek. Nah, perahu rumah limas ini adalah merupakan rumah tradisional dari Sumatera Selatan, dan perahu ketek ini merupakan perahu yang sering digunakan masyarakat Sumatera Selatan untuk menyeberangi Sungai Musi. Nah, dalam rumah limas ini saya membagi menjadi tiga bagian, yaitu atap, kerangka, dan pilar. Itu untuk rumahnya saja. Lalu di depannya itu karena ada tumbuhan dan ini terlihat sangat merepotkan, jadi saya menggantinya dengan bunga. Nah, lalu juga saya nanti akan menambahkan orang. Nah, untuk perahu keteknya tidak ada yang berubah. Saya menampilkan perahu ketek dengan arus sungainya. Nah, berikut ada referensi teknis yang saya gunakan. Nah, mungkin saya akan langsung menemukan saja. Nah, karena adalah karya satu, di mana karya satunya hanya eh, bentuk dasar saja tanpa draw polygon dan tanpa transformasi apapun. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi ada sebuah rumah limas dan orang-orangnya. Di sini saya membuat dua orang, ceritanya itu orang dewasa atau remaja dan anak-anak. Lalu seperti saya jelaskan tadi juga, saya mengganti tanamannya menjadi bunga-bunga. Nah, lalu di depan halaman atau rumahnya itu ada Sungai Musi dan perahu ketek yang sedang berlayar. Nah, ceritanya ini tuh rumahnya menghadap ke Sungai Musi, dan ini orang dewasa dan anak-anak sedang melihat perahu ketek yang terlewat yang. Lalu karya dua. Nah, saya transformasinya ada transformasi untuk buka tutup pintu, lalu gerak bunga berdasarkan arah angin, lalu tangan kanan dan kiri yang melambai, itu ceritanya lagi melambai ke perahu ketek. Lalu ada arus yang terus melaju, dan juga perahu ketek ada transaksi dan rotasi kecil dalam perahunya tersebut. Lalu untuk karya tiga, tidak ada yang berubah, cuma ditambahkan dengan draw polygon saja. Dapat dilihat perbedaannya itu, di mana ini masih berbentuk eh, bangun dasar garis-garis. Ini sudah ada warnanya. Dan transformasinya kurang lebih sama, tapi saya di sini mengubah orang dewasa yang awalnya tadi melambaikan memakai tangan kanan, sekarang memakai tangan kiri, dan ini juga sebaliknya. Untuk karya 4 sendiri, kurang lebih sama seperti karya 3, yaitu draw polygon dan animasi. Bedanya, karya 4 itu dia memakai input dari user untuk melakukan animasi. Nah, pertama saya akan menjelaskan ada 4 button dan 3 slider yang akan digunakan untuk melakukan perubahan-perubahan dengan input mouse. Nah, yang pertama ada buka pintu. Nah, seperti namanya, pintu membuka dan pintu menutup. Jadi untuk menutupnya harus di eh, klik lagi buttonnya, lalu melambai. Nah, sini dua-duanya melakukan melambaikan tangan. Nah, lalu ini
hanya satu orang yang melambaikan tangan, dan ini juga hanya satu orang yang melambaikan tangan. Nah, lalu slider di sini angin itu eh, maknanya itu adalah arah angin, yang dimana ini akan membuat eh, ke arah mana dan seberapa cepat bunga berputar. Apabila ke kiri maka mutarnya ke kiri, apabila semakin besar berarti mutarnya ke arah kanan. Nah, perahu juga, perahu dan arus juga memakai slider. Nah, di mana perahu ini semakin besar slidernya maka semakin cepat kecepatan perahunya. Ya, kalau dilihat semakin kecil atau tidak maka perahunya itu diam. Lalu untuk arus sendiri kurang lebih sama dengan perahu. Ya, semakin besar maka semakin deras arusnya. Lalu semakin kecil maka semakin lambat eh, atau diam. Sekian untuk temannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan eh, struktur kode dari kode yang saya buat. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai algoritma circle dan ellipse. Jadi mana algoritma circle midpoint dan ellipse midpoint itu tidak dapat digunakan dalam draw polygon. Itu karena titik-titik yang membuat ellipse dan circle itu tidak berurutan. Sehingga draw polygon itu bingung ini tuh mau ngegambar apa. Jadi saya ganti, eh, mungkin akan saya gambarkan saja. Nah, draw circle midpoint itu dia membuat 8 titik. Nah, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, titiknya itu tidak berurutan, meskipun titik tersebut membuat lingkaran. Nah, alih-alih memakai circle midpoint, saya memakai algoritma circle yang dia tuh eh, membuat titik-titiknya menurut seperti ini, sehingga dapat digambar oleh circle midpoint. Nah, struktur kode saya kurang lebih sama dengan apa yang diberikan oleh Bapak. Mungkin saya yang mengadopsi. Yang pertama, saya membagi motif-motif tersebut ke dalam sebuah beberapa kelas. Yang pertama ada arus sungai, bunga, jendela pintu, orang, perahu ketek, pilar rumah, rumah. Nah, mengapa rumah dan pilar rumah eh, dipisahkan? Padahal pilar rumah itu ada dalam satu, termasuk rumah gitu. Itu karena apabila tidak dipisahkan, akan menimpa, pintu akan menimpa pilar. Nah, harus apabila tidak dipisahkan, pintu akan menimpa pilar saat pintu tersebut bertransformasi. Nah, selanjutnya dan jendela pintu juga kenapa dipisahkan? Karena jendela dan khususnya pintu dia memiliki transformasi tersendiri hingga harus dipisahkan oleh menjadi kelas yang single, kelas tersendiri. Karena tadi mungkin ada melihat eh, sempat berhenti beberapa detik saat tutup atau membuka pintu di sini karena saya memakai timer, di mana timer ini menentukan kapan pintu harus bergerak kembali dan kapan harus diam. Lalu kada-kada dua masuk pada orang karena orang saya membuat dua, jadi saya juga membuat dua proses orang, yaitu saya memberikan jadi orang dewasa dan orang. Nah, di sini wait timer. Timer itu seberapa lama orang tersebut melambaikan tangannya dan rotate itu rotate-nya ingin seberapa berapa derajat. Untuk rotate dari orang itu sendiri, dia tuh di update poinnya dia cuman manggil generate point karena saya
saya tuh wave timer, rotate, wave angle tuh termasuk ke instance dari kelas orang. Sehingga saya cukup mengerti ininya dan bagaimana cara rotate-nya. Rotate-nya langsung di sini, di langsung di tangan animasi, di mana dia langsung menuliskan rotate-nya, mengalihkan dengan derajat yang harus dirotate. Nah, itu untuk orang. Lalu oh iya, untuk orang tadi, karena saya itu bisa kanan dan kiri, maka saya ada instance kanan dan kiri. Yang dimana apabila kanan true, maka tangan kanan yang dianimasikan dan apabila dan sebaliknya. Di sini ada conditionalnya. Lalu ada perahu ketek. Karena perahu keteknya itu ke arah kiri layar, maka senternya itu harus dikurangi alih-alih ditambah. Bertambah itu malah makin ke kanan nanti perhitungan senternya. Nah, kenapa di sini eh, kenapa di sini melakukan proses pada center? Karena dalam di transformasi ini dia tuh melihat apakah center kurang dari x center x kurang dari minus 250, maka si perahu itu kembali lagi ke pojok kanan. Jadi sebagai manipulasi agar perahu itu terus datang. Di sini saya melakukan translasi dan rotasi. Translasinya translasi sederhana, yaitu translasi lurus ke kiri, dan rotate-nya juga rotate sederhana. Karena saya hanya menginginkan perahu itu seperti terombang-ambing dalam suatu arus. Nah, di sini karena tadi senternya udah di dalam proses, sini bisa dikondisionalkan. Apabila senternya kurang dari minus 250, maka perahu kembali ke titik ini. Kalau tidak, maka dia lanjutkan transformasi, eh, dapatkan transformasi poinnya. Itu untuk perahu ketek. Di perahu ketek juga kayak ada metode kerangka perahu, yaitu yang membuat kerangka perahunya, lalu ada ban. Karena dalam perahunya tuh ada ban kayak ini yang sebagai attachment. Lalu hmm, selanjutnya ada bunga. Jadi kurang lebih sama seperti wave orang melambai, yaitu kita hanya lakukan proses pada rotate-nya dan transform point dari bunga itu ada di dalam metode bunganya. Nah, dia langsung sih ada kondisi if animated atau apakah dia dianimasikan, maka eh, dia akan rotate-nya diambil dari rotate yang sudah diproses ini. Tuh, selanjutnya itu ada pintu, jendela dan pintu. Jendela dan pintu ini sebenarnya yang ditranslasikan atau ditransformasikan itu adalah pintunya saja. Tadi sudah sempat disinggung, dia memakai timer agar dia dapat stop 3 detik sebelum kembali menutup. Oh, di sini saya ada transformasinya dibagi dua, yaitu untuk pintu kiri dan pintu kanan. Karena pintu kiri itu kan ke sebelah kiri dan pintu kanan itu ke sebelah kanan. Jadi harus dibedakan kedua transformasinya. Nah, di sini untuk pintu kiri terlebih dahulu eh, minus karena harus kebutuhan untuk ke kiri. Nah, lalu di sini plus agar ke kanan.
Nah, ini conditional untuk buttonnya sebenarnya, button dan gerak. Apabila bentuk kiri sudah melebihi apa kerangkanya, kerangkanya itu ada di sini. Nah, kerangka pintu dan jendela, maka dia berhenti terlebih dahulu. Lalu apabila apabila sudah 3 detik, maka dia akan kembali menutup. Nah, lalu ada arus. Di sini arus eh, sederhana, yaitu cuma garisin saja. Nah, garisin. Nah, di sini juga arus itu saya hanya melakukan proses pada page-nya. Di mana page itu instance dari arus sungainya itu sendiri. Nah, lalu ada translasi karena tadi mau dilihat bahwa harus juga melaju ke kiri sama seperti perahu. Lalu apabila seluruh arus sudah keluar dari layar, maka dia akan balik lagi. Seolah-olah arus itu tidak batas untuk return dari setiap kelas. Kelas itu kan me- generate poinnya. Di sini saya poinnya itu eh, struktur poinnya tuh list. Di dalamnya itu ada list vector dan color. Maksudnya bagaimana? Jadi karena saya dalam satu kelas tuh ada berbagai macam warna ya. Seperti ini contohnya. Nah, di sini untuk gambar atap itu kan warnanya beda, warna atap, lalu warna kerangka, warna kerangka luar, dan lain-lain. Nah, karena saya ingin ibaratnya tidak mau ribet ya, maka saya itu ingin jadi eh, dalam satu kelas ini dia tuh bisa langsung ngeprint tanpa harus eh, dipilih-pilih dulu warnanya. Nah, maka muncullah solusi bahwa return dari setiap kelas itu adalah ini list Godot vector yang melambangkan poinnya, lalu color. Jadi si color itu melambangkan warna dari titik poinnya itu, sehingga kita bisa langsung melakukan gambar pada tiap kelas. Nah, untuk gambarnya sendiri, saya juga seperti yang dijelaskan tadi langsung satu fungsi, satu function dia ngegambarnya dan satu parameter doang, poin rumah yang dimana poin itu list list dari list vektor 2 dan warna. Eh, nah, jadi dia tuh, nah di sini ini yang bukan polygon ya. Jadi dia dia tuh di loop dulu di for each loop, dimana shape-nya itu ini yang ada di edge shape. Edge shape itu ini penampung dari gambar atau gambar polygon. Edge shape. Nah, untuk poinnya itu sendiri eh, isinya itu shape, dimana shape-nya itu ini poin. Poin itu ini distinct itu fungsi agar tidak duplikat. Lalu ubah lagi ke list. Ini kalau polygon dan ini kalau biasa. Nah, kalau biasa itu dia tinggal panggil aja list shape point, poinnya itu berarti vektor, lalu color. Nah, karena tadi sudah color dan poinnya itu sudah ada di H space shapes, maka kita tinggal panggil-panggil saja. Dan juga juga di polygon, tinggal panggil saja point array karena ada polygon itu eh, hanya menerima array of vektor 2 dan color.
Untuk eh, input dari user menggunakan mouse itu kurang lebih sama sama saja, cuma kita ditambah tadi button dan slider. Dan untuk cara mengubahnya, saya tinggal memakai conditional, misalkan if dada atau misalkan if dada itu melambangkan bahwa saya menekan tadi tombol melambai, maka kedua orang melambai. Dan kalau kiri doang, maka orang yang kiri doang melambai. Nah, perahu ketek juga demikian karena dia memakai slider, maka dia tinggal kalikan saja dengan kecepatan perahu. Kecepatan perahu itu ya tadi slider ini sudah dideklarasikan di sesi yang atas. Nah, eh, ini melihat sekali lagi. Nah, ini tadi slider yang saya eh, carakan tadi. Dia tinggal dikalikan. Nah, slidernya itu dia tuh enggak stepnya tuh tidak banyak. Eh, nah, stepnya itu 0,1 di setiap slide-nya. Sehingga kecepatannya terbilang nggak langsung melonjak tinggi eh, tahap demi tahap. Mungkin sekian presentasi saya mengenai tugas UTS komputer grafik kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.